Shalom, salam sehat. Bacaan hari ini Sekolah Sahabat kita 26 Oktober berjudul Sebab Kamu Pun Dahulu Adalah Orang Asing di Mesir. Penjelasannya, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Ulangan 10 ayat 19. Apa pekabaran yang ditujukan kepada bangsa Israel kuno dalam ayat ini? Apa artinya pekabaran ini untuk kita saat ini juga? Dalam ayat tersebut Tuhan ingin agar masing-masing kita jangan membeda-bedakan orang, karena kita semua adalah ciptaan Tuhan berasal dari pencipta yang sama. Beberapa abad sebelumnya Tuhan berkata kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka juga akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya." Dapat kita baca dalam Kejadian 15 ayat 13, Kejadian 17 ayat 8, serta Kisah 13 ayat 17. Hal ini tentu saja benar terjadi. Dan pada pasal-pasal permulaan dari kitab Keluaran, cerita yang dramatis dari penebusan mereka dalam Keluaran 15 ayat 13 dan keselamatan mereka, Keluaran 14 ayat 13, dari Mesir telah dicatat bagi anak cucu menjadi gambaran, sebuah simbol, sebuah lambang dari penebusan dan keselamatan yang telah diberikan di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat ini Tuhan menginginkan mereka untuk mengingat di mana mereka pernah dahulunya berada dan apa kondisi mereka sebelumnya, yaitu bahwa mereka dulunya adalah orang asing di tanah orang. Dengan kata lain, ingat ketika Anda pernah berada pada satu kondisi sebagai orang-orang yang terpinggirkan di masyarakat, diusir dan bahkan menjadi hamba-hamba, dan hanya hidup karena kemurahan dari mereka yang lebih kuat dari Anda, dan bisa saja melecehkan Anda, dan memang sering terjadi. Dan walaupun bangsa Israel adalah sebuah bangsa pilihan yang disebut Allah sebagai kerajaan imam-imam dalam Keluaran 19 ayat 6, dan walaupun ada beberapa perbedaan antara mereka dan orang-orang asing yang ada di antara mereka, secara khusus yang berhubungan dengan pelayanan keagamaan, ketika hal itu tiba pada hak-hak asasi manusia, orang asing, janda, anak yatim piatu harus diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan yang sama seperti juga yang orang Israel harapkan bagi diri mereka sendiri. Bacalah Matius 7 ayat 12. Bagaimana ayat ini merangkum apa yang Tuhan sedang katakan kepada bangsa Israel kuno tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang lemah yang ada di antara mereka. Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Nasihat kepada Israel tentang bagaimana mereka memperlakukan orang yang terbuang tentu saja bukanlah norma yang dipraktikkan di dunia kuno, di mana orang buangan pada waktu itu bisa diperlakukan tidak lebih baik daripada binatang. Sebaliknya, Israel diminta untuk menjadi berbeda. Mereka harus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dan ya, perbedaan itu akan ditemukan dalam Allah yang mereka sembah, bagaimana mereka menyembah Dia, dan dalam keseluruhan kebenaran sistem agama yang Allah telah berikan kepada mereka. Dengan demikian, jenis perlakuan mereka terhadap orang-orang yang terpinggirkan bisa menjadi sebuah kesaksian yang kuat kepada dunia tentang kemahakuasaan dari Allah mereka dan juga iman mereka, di mana di satu sisi merupakan inti dari keseluruhan keberadaan mereka, yaitu untuk menjadi saksi kepada dunia mengenai Allah mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga yang penuh kasih, tolong ajarilah kami untuk dapat semakin mengenal Tuhan,
menuruti perintah-perintah Tuhan, dan Tuhan mau agar kami dapat mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya damai sejahtera dari sorga menjadi bagian kami semua. Pada saat ini, kami ingin menyerahkan setiap rencana yang sudah kami susun ke hadapan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan memimpin kami semua. Dan mohon jadikanlah kami pribadi yang senang untuk bersyukur. Inilah doa pengharapan kami. Mohon ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin.